Assalamualaikum Mams, hari ini kita mau membuat ketupat ketan. Nah, bahan-bahannya adalah saya menyiapkan 1 liter beras ketan. Ini jangan dicuci dulu ya, nggak usah dicuci dulu. Nah, seperti ini. Ini sekitar 100 gram lebih kemiri sudah saya haluskan, dan ini kulit ketupatnya yang kecil-kecil, pilih yang kecil-kecil seperti ini tuh. Ini sekitar 10 atau 20 ya. Oke, sekarang kita akan masukkan si kemirinya ini ke dalam ketan. Kita akan masukkan. Jadi bumbunya gampang ya, cuma kemiri aja nih. Kita masukkan kemirinya. Sudah, ini kemiri sudah masuk. Ini terlebih dahulu kita cuci tangan ya. Lalu kita akan masukkan garam. Garamnya ini saya pakai Himalayan pink salt nih, sekitar 2 sendok makan garam. Oke, kita akan aduk-aduk ya, menggunakan sendok atau boleh juga menggunakan tangan. Aduk-aduk seperti ini. Nah, ini memang makanan khas Sumatera. Jadi kalau lebaran biasanya kita bikin ketupat ketan gitu. Ini sudah tercampur rata, kita akan mulai masukkan dia ke dalam ketupatnya. Nih, kita ambil satu ini akan kita buka. Nah, seperti ini. Nanti kita masukkannya tidak penuh ya, jadi hanya sampai 3/4 bagian. Itu kita masukkan. Ukur. Masih belum, masukkan lagi. Ini tuh favorit ya, ini enak banget deh. Biasanya langsung dimakan aja, nggak usah pakai apa-apa, itu udah enak karena udah ada bumbunya. Dan nanti kita akan merebusnya menggunakan santan gitu ya. Nah, seperti ini nih, segini tuh ya, tuh segini. Ini sudah. Nah, ini bisa kita langsung kunci. Cara kuncinya, kita robek dulu nih bagian yang tadi kita buka ya. Tadi kan begini nih, kita buka, kita robek. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini tuh, supaya dia terkunci. Nah, gitu. Nah, ini kita ikat, atau boleh juga langsung digunting, nggak apa-apa. Kalau ketupat biasanya kalau sudah diisi kita satuin lagi 10-10, tapi karena ini nanti kita akan masak pakai santan dan akan diaduk, jadi nggak perlu disatukan, cukup seperti ini aja kita gunting. Nih, kita gunting ya. Oke, kita langsung pisahkan dia di sini. Ambil lagi. Nih, tuh kita buka. Nah, seperti ini. Masuk satu persatu. Dulu ya, waktu kecil itu biasanya saya kebagian tugas untuk masukin ketupat kayak gini nih. Nanti kalau udah selesai, nah ibu saya yang akan menguncinya tuh. Dan itu masak ketupat itu membutuhkan waktu yang agak lama, karena dulu kan ya masih sekitar 6 jam kalau dulu tuh. Ini udah ya, segini ya, kita kunci, robek bagian tengah, masukkan.
Jadi dulu kita bekerja sama bapak itu yang ngulek-ngulek bumbunya, saya ngiris-ngiris, yang nyangin gitu, ibu yang ngolah. Karena kita kalau bikin ketupat, karena keluarganya besar dan seringnya kumpul di rumah saya, jadi bikin ketupatnya banyak, ketupat nasinya. Dan kita tuh semuanya hobi makan ketupat, jadi buka puasa ya, di terakhir itu kita buka puasanya langsung sama ketupat, besoknya sarapan sama ketupat, makan siang ketupat, sore ketupat, sampai ketupat itu habis. Tapi alhamdulillah ya, karena mungkin diimbangi sama makanan sehat yang lain, alhamdulillah, walaupun itu santan semua, alhamdulillah sehat gitu. Karena sebenarnya kan sakit itu dari pikiran ya. Apalagi dulu waktu masih ada datu, itu nenek saya setiap tahun bikin ketupat ketan. Kalau sekarang agak jarang-jarang, sesuai request. Kalau misalnya anak-anaknya lagi pengen dibikinin, kalau enggak jadi cuma ketupat nasi aja yang enggak pernah absen. Oke, Mams, ini kita ulangi terus sampai beras ketannya habis dan kulitnya habis ya. Ini sudah kita masukkan semua, berarti siap kita masukkan ke dalam wajan. Mengapa di wajan? Supaya kita mudah untuk mengaduknya. Ketupatnya sudah di wajan ya, siap kita masukkan santan. Santannya itu sekitar 700 ml, boleh lebih jika nanti dirasa masih kurang. Karena dia harus menutupi ketupatnya ini supaya matangnya merata. Nah, kalau misalnya masih dirasa kurang, santannya itu bisa ditambah sama air biasa atau santan encernya. Kita tambahkan lagi. Ini ya. Ini harus sampai ketutup, berarti kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi dengan air biasa. Atau boleh tambahkan santan encernya lagi. Oke, ini bisa langsung kita nyalakan kompornya. Ini bisa juga ditambahkan daun pandan ya, supaya lebih wangi, atau kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah. Kita tunggu sampai santannya ini asat sambil diaduk-aduk sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu sering aduknya. Ini sudah tertutup santan ya, ketupatnya kita bisa aduk pelan-pelan. Oh iya, ini juga bisa ditambah sama daun pandan supaya wangi. Ketupatnya sudah mulai berubah warna ya, tuh sudah mulai pucat. Terus ini juga dia sudah mulai keras nih, tuh udah keras. Jadi sepertinya nih beras ketannya sudah ngembang, tapi santannya masih butuh waktu supaya dia asat. Tuh, oke, kita tunggu lagi sambil dilihat-lihat ya Mams ya. Jangan ditinggal sepenuhnya, tuh lihat, warnanya sudah bagus. Tadi dia kecil ya, ternyata dia mengembang. Kayaknya harus pilih kulit ketupat yang lebih kecil lagi, karena kalau ketupat ketan itu identik sama yang kecil, ini masih agak gede. Nih santannya sudah mulai
menusut ya, sudah menusut tuh. Nanti akan tercipta kayak krim seperti ini. Ini enak banget, gurih ya. Tuh. Kita tunggu sampai sedikit lagi kering. Lalu kita matikan. Tuh. Nah, kalau sudah kering seperti ini harus sering diaduk ya, tapi pelan-pelan aduknya. Karena khawatir angus bawahnya nih. Ya. Tadi saya sudah ngecek. Ini dibelah, jadi cara ngeceknya kita ambil dulu satu nih. Pas sudah asat seperti ini kita ambil satu, dinginkan, kita belah. Kalau dibelah dia udah terbentuk tekstur ketupatnya gitu ya, udah jadi satu, udah bagus. Nah, berarti udah matang gitu. Ini sudah matang, tinggal nunggu kering lagi sedikit baru kita matikan. Nah, kadang kan kalau menu lebaran kayak gini nggak langsung habis ya, apalagi cuma makan berdua atau berapa gitu, bukan untuk keluarga besar. Kadang pun keluarga besar tuh nggak langsung habis. Nah, untuk menghangatkan kembali nih, misalnya besok lebarannya kita hangatkan lagi. Ini kalau udah kering kayak gini, tambahin air sedikit, lalu kita hangatkan sampai dia agak mendidih gini, ketupatnya panas, udah matang. Jadi dia jadi lebih awet ketupatnya gitu. Sama ya perlakuannya sama seperti ketupat nasi juga gitu. Jadi malam dimasak, pagi kita hangatkan lagi sampai menggolak airnya. Nah, itu bisa tahan sampai seminggu kalau kita rajin menghangatkan. Tuh. Sudah matang, Mams. Lihat ya, sudah kering tuh, sudah nggak ada lagi santannya, udah jadi minyak tuh. Nah, kalau untuk bikin minyak lentik atau minyak kelapa asli juga kayak gini bikinnya. Jadi kita ngerebus santan sampai dia benar-benar kering. Nanti santannya jadi seperti ini nih. Terus ada minyak deh, nih kayak gini. Ini minyaknya kalau dia beneran kelapa ya, nggak dicampur sama ketan sama bumbu. Ini bisa buat bayi, buat rambut gitu. Kalau yang ledes-ledes gitu pakai minyak-minyak kelapa. Oke, kita matikan. Ketupat ketannya sudah jadi nih, Mams. Rasanya enak sekali, gurih, legit, dan bikin ketagihan. Selamat mencoba. Ingat selalu untuk komen, like, and subscribe YouTube channel ini ya.